Selamat malam Jebret Tim yang lagi pada nonton kita, karena lu bisa aja nonton kita besoknya, itu di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari. Jadi yang penting semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Dan hari ini ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Dan gua nggak sendiri, barengan sama salah satu penonton Timnas Indonesia kemarin di Sijalak Harupat Bandung, itu ada Mas Rais. Ya, Sehat ya Mas Rais sehat, ya? Dias. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Langsung dari Bandung nih ke sini lagi ya. Yoi. Yes, dan kita memang akan ngebahas tentang Timnas Indonesia yang gue nggak tahu kenapa trending iya di Twitter pastinya setiap Timnas Indonesia main, tapi bukan trending karena kemenangan atau trending karena permainan yang indah, tapi karena hasil imbang yang membuat netizen atau penggemar sepak bola Indonesia khawatir, bisakah Timnas Indonesia nih lolos di kualifikasi Piala Asia, karena itu yang terdekat, event terdekat untuk Timnas Indonesia. Iya benar Dias ya, kalau melihat dari pertandingan kemarin memang bisa dibilang secara hasil memang mengecewakan ya, melawan Bangladesh yang peringkatnya 188 FIFA gitu. Walaupun memang kalau peringkat tim itu memang tidak sepenuhnya menjadi patokan ya, tapi kalau melihat pertandingan kemarin, walaupun kita berhasil memberikan tekanan, ada banyak peluang, tapi akhirnya nggak berhasil menang, ini tentunya mengecewakan. Tampil di kandang sendiri, pertama kali ada dukungan penonton bahkan. Bener, dan boleh penonton hadir. Dan atmosfernya memang sangat luar biasa banget kemarin di stadion gitu. Walaupun memang dinodai lah ada flare gitu di akhir pertandingan, tapi terlepas dari itu harusnya motivasi pemain kan lebih berlipat ya pastinya ya gitu. Tapi sayangnya ya gagal menang. Bener, gagal menang itu mungkin adalah salah satu bagian dari pertandingan sepak bola ya kan. Menang, kalah atau seri. Betul. Tapi yang jadi banyak pembahasan di netizen, di Twitter gitu ya, adalah nggak bagus permainannya. Jadi kalau seri ya udahlah, seri hasilnya ya itu sepak bola. Tapi yang banyak dikritik adalah permainan. Lu sendiri ngeliatnya gimana Mas? Secara permainan sejauh ini? Kalau secara permainan memang agak monoton ya. Mungkin sangat mudah sekali dibaca sama para pemain Bangladesh ya. Dengan skema 4-4-2 yang diterapkan oleh Coach Sintayong, emang kelihatan banget variasi serangannya bisa diredam dan bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Bangladesh ya. Walaupun beberapa kali memang dengan kelebihan individu yang memang dimiliki oleh para pemain Indonesia, terutama dari sisi sayap ya, memang mampu menerobos beberapa kali. Tapi kalau saya melihat kalau misalnya nanti akan melawan tim-tim yang lebih berat, kita lawan Kuwait, kemudian lawan Yordania dan juga mungkin Nepal nantinya, kayaknya akan agak sulit kalau misalnya performanya seperti ini gitu untuk kita bisa memberikan ataupun lolos ke fase Piala Asia nanti. Oke, ini adalah satu tim, 11 orang berpengaruh dalam setiap permainan, tapi banyak yang kritisi juga kurang tajamnya lini depan. Ini belum terpecahkan masalah ini. Belum terpecahkan dari SEA Games kemarin, kemudian di sini gitu. Iya, kalau melihat dari polanya Coach Sintayong ini kan memang dia mencari tipe striker yang pekerja ya, bukan yang menunggu bola di kotak penalti. Bukan number 9 style ya. Betul, bukan number 9 style. Nah, yang jelas memang kemarin Stefano Lillipali, kemudian ada Dimas Derajat diharapkan bisa memberikan warna baru. Memang pada awal pertandingan Vano juga pergerakannya Vano luar biasa, luar biasa ya, punya determinasi yang sangat luar biasa. Sayangnya memang ketika dia mendapatkan peluang di babak pertama, kemudian di babak kedua gagal menjadi gol tidak klinis saja gitu. Memang itu sih memang yang dicari adalah siapa goal getter yang memang bisa diandalkan di lini depan. Itu yang sebenarnya benar-benar menjadi PR ya bagi Coach Sintayong ya. Ya, kita lihat sendiri ball possession 70% ya kan, total shot luar biasa. Betul. Gitu, shot on target ada, tapi membuat peluang juga ada. Ada. Apa yang terjadi gitu? Apakah panik atau belum menyatunya skema antar pemain, karena kan banyak pemain-pemain yang baru bergabung ke dalam timnas yang sekarang kan. Ya memang masih butuh chemistry lagi ya, masih butuh pendekatan lagi dari antar pemain untuk saling memahami, walaupun mereka di kompetisi pernah saling ketemu, di timnas juga pernah bersama gitu kan. Kalau Vano kan akhirnya dipanggil lagi nih di zaman STY gitu. Kemudian Dimas Derajat ini juga pertama kalinya lagi dipanggil di zaman STY. Kalau melihat dari permainan kemarin memang secara permainan tuh bola masih belum begitu terlalu mengalir ya, dan saya melihatnya memang ada beberapa pemain juga yang memang di underperform, walaupun memang memberikan sedikit dampak yang sangat luar biasa ya. Pratama Arhan misalnya. Yes, itu baru mau highlight tuh. Pratama Arhan ini kan dia tidak bermain dalam kompetisi ya, walaupun di Jepang itu dia berlatih tapi belum bermain di kompetisi. Betul, tidak menikmati atmosfer kompetisi gitu. Kemudian dia juga baru sembuh dari cedera. Kemarin dia memang bisa dibilang di antara back sayap yang ada di timnas saat ini memang permainannya dia bisa dibilang yang paling baik untuk sementara di sisi kiri
gitu. Kalau melihat pergerakan dia memang beberapa kali juga dia mampu menghadirkan peluang gitu. Tapi ini masih belum seperti Pratama Arhan ketika di Piala AFF 2020 lalu dia. Komposisi lini tengah ini penasaran dan banyak disoroti juga sama teman-teman sama Jebretim gitu ya. Lini tengah kayak kurang ada jembatan dari lini tengah ke lini depan. Ya kan selalu produknya itu nggak menjadi kayak kentang deh, tanggung gitu. Jadi banyak peluang yang terbuang. Nah ini lini tengah komposisinya banyak yang bilang ada beberapa nama lah ya yang harusnya ini kok nggak dibawa sih, ini kok nggak dibawa sih. Apakah masih bisa nggak sih Coach Sintayong ngatur siapa yang nggak jadi atau dipanggil lagi gitu masih bisa nggak? Kalau nggak salah pendaftaran itu sudah ditutup. Oh tapi jadi ini yang terakhir? Ada kalau nggak salah tuh ada kuota saya lupa 30 atau 40 pemain gitu yang didaftarkan gitu. Nah dari situ masih bisa berubah asalkan dari daftar yang sudah didaftarkan. Oh, kalau nggak ada di list daftar itu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kan pemain naturalisasi 2 itu tiga. Sandy Walsh dan juga Jordi Amat itu belum bisa main karena dia belum didaftarkan. Gitu. Di tenggat waktu yang sudah ditentukan sama AFC. Padahal diharapkan gitu. Ternyata prosesnya jelimet ya. Oke, berarti kalau dengan komposisi yang sekarang, anggaplah nama-nama yang inilah yang udah didaftarkan dan inilah adanya. Komposisi 3 terbaik di lini tengah nih. Siapa kalau gitu? Banyak yang buat bilang Evan Dimas tuh trending topik loh. Saat pertandingan kemarin padahal Evan Dimas tidak dipanggil. Ya memang tipe pelatih itu beda-beda ya. Selera pelatih beda-beda ya. Kalau melihat dari Evan Dimas kan agak lebih stylish ya. Bukan tipe petarung seperti Ricky Kambuaya, kemudian Mark Klok ataupun Rahmat Irianto mungkin. Makanya mungkin Evan Dimas tuh lebih ke deep playmaker tapi lebih stylish. Gitu. Gaya bermainnya tuh bukan tukang gaprak. Iya, bukan Sintayong banget. Bukan Sintayong banget. Tukang gapraknya itu kan dimiliki oleh Ricky Kambuaya gitu. Kadang-kadang bergantian nih. Walaupun Ricky Kambuaya agak dinaikkan ke depan sebagai gelandang serang, tapi kadang bergantian dia dengan Rahmat Irianto waktu Mark Klok belum masuk ya di AFF. Nah, sekarang ada Mark Klok dan Rian disatukan untuk memperkuat ataupun mempertebal lini tengah. Tinggal mengandalkan kecepatan 2 pemain sayap. Kalau lihat skema kemarin ya di 4-4-2 gitu ada Sadil dan juga Irfan Jaya gitu. Tapi kemarin sayangnya memang Mark Klok dan juga Rian ini gagal menjadi feeder yang mungkin bisa mengalirkan bola dengan lancar gitu. Terutama Rian ya beberapa kali juga masih kagok kayak masih demam panggung dengan timnas gitu ya. Kalau melihat Rian mungkin chemistry masih belum dapat banget dengan Mark Klok gitu. Mudah-mudahan mungkin kalau kita harapkan gitu ya. Karena kan nanti kan dia akan satu tim juga dengan Mark Klok gitu. Kedepannya juga akan bermain terus, bisa lebih menyatu lagi. Apalagi nanti akan ada Ricky Kambuaya nih yang kemungkinan di kualifikasi Piala Asia bakal main, sudah datang bergabung dengan tim, ya kita harapkan bisa lebih kuat dan lebih menyatu lagi lini tengah kita. Nah ini diharapkan coba jadi misalkan Jebretim yang lagi pada nonton kita juga boleh berkomentar gimana menurut Jebretim gitu ya komposisi pemain, karena pemain muda tetap ikut diangkut seperti Marcelino. Dan juga masih banyak pemain muda lainnya. Ini komposisi yang sebenarnya ideal, tinggal gimana meraciknya. Ya benar. Sebenarnya ideal nggak ideal ya? Ideal nggak ideal? Kalau gue melihatnya gini ya, secara starting 11 memang oke. Tapi ketika kedalaman squadnya sini bicara kedalaman squad pengganti misalnya di sisi back sayap gitu. Pratama Arhan, Anas Nawi diganti. Kalau lihat performa ya agak jomplang. Kalau performa kemarin berarti antara pemain pengganti dengan pemain intinya. Berarti belum punya pelapis yang sama lah kualitasnya. Walaupun memang ini kan memang kita bisa bilang kalau udah pemain timnas ini berarti pemain terbaik pilihan pelatih. Selera pelatih akan beda-beda ya selera orang gitu ya. Gue beda, mungkin lo beda gitu. Mungkin mendingan yang dibawa si ini bukan si B gitu misalnya. Nah, ini tapi kan ini sudah pilihan Sintayong dengan segala situasi yang ada berdasarkan pengamatan dia yang udah lebih dari 3 tahun lah bisa dibilang dia di sini gitu. Tentunya dia sudah mempertimbangkan itu, makanya kenapa gue berpikirnya ya gitu. Kenapa dia merekrut pemain naturalistik banyak pemain belakang? Karena itu yang dibenahi. Iya, karena itu yang dilihat dia bolong-bolongnya itu di situ. Benar, untuk diperkuat itu juga gitu. Karena dia melihat harusnya bisa nih kalau misalkan misal ya Sandy Walsh di Sandy Walsh mainnya di kanan ya? Kanan. Nanti bersaingnya dengan Asnawi kemungkinan. Mungkin bisa di switch lah gitu. Siapa yang jadi utama berarti kalau ada Sandy Walsh? Nah, itu dia bisa jadi Sandy Walsh naik atau Asnawi yang agak dinaikkan menjadi pemain sayap ataupun gelandang sayap kanan. Oke, karena Asnawi juga bermain di sayap kanan ya. Karena Asnawi juga kan punya determinasi yang sangat luar biasa ya ketika dia melakukan overlapping, memang pergerakannya sangat luar biasa. Begitu juga Pratama Arhan. Kalau misalkan kanan kirinya Senpati Nama misalnya mengcover Pratama Arhan. Kemudian ada Sandy Walsh yang akan mengcover Asnawi gitu. Nah pergerakan 4 pemain ini gue sih ngelihatnya bakal ngeri ya ibaratnya gitu. Berarti harusnya ya. Kalau gue ambil kesimpulannya dari Mas Rais adalah dari sayap nih, back
full back sayap di kanan dan kiri tuh nggak punya pelapis yang cukup memadai dengan pemain intinya. Jadi itu yang bikin jomplang ya. Bener, agak berbeda lah. Oke, mereka pilihan pemain terbaik ya di klubnya gitu. Tapi ketika masuk ke timnas gitu, dan ada perbedaan yang kelihatan mencolok, pasti teman-teman juga bisa ngeliat lah gitu. Bisa kelihatan lah. Bisa kelihatan lah secara performa. Entah apakah pemain itu merasa demam panggung ataupun agak masih belum mendapatkan sentuhan terbaiknya gitu. Memang butuh proses ya seiring pengalaman bermain yang dia dapatkan gitu. Tapi kalau melihat dari squad saat ini, kedalaman squadnya masih belum terutama di back sayap ya. Oke, kita ngobrol tentang striker itu Dimas Derajat ya kan, yang baru aja ikut lagi, akhirnya kenapa dapat panggilan timnas lagi, pasti karena performanya selama di liga mengesankan Coach Sintayong atau secara strategi permainan masuk nih. Dan semalam belum bisa membuktikan, memang kita nggak bisa nilai dari satu pertandingan. Tapi lo melihatnya gimana? Apa memang style seperti Dimas ini yang dibutuhkan oleh strategi Coach Sintayong? Iya, kayaknya Coach Sintayong itu butuh striker yang strength, yang kuat gitu. Secara body itu kelihatan secara body kelihatan. yang Dimas Derajat Rafli coba. Iya, Dimas Derajat tipenya itu sama gitu. Dan tipe pekerja pelari. Nah, Lili Pali ini ditempatkan juga sebagai mungkin pemecah konsentrasi di lini belakang ya. Yang pakai bergerak bebas dan lain-lain. Pemantulnya mungkin Dimas Derajat, tapi nanti yang akan lebih banyak beraksi yaitu Lili Pali gitu. Nah, ini melihat komposisi ini sebenarnya di menit awal pertandingan kemarin, gue ngeliat ada harapan nih, ada warna baru gitu ketika Vano dengan Rafli gitu. Nah, kemudian dengan Dimas Derajat sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Cuma ada peluang, mereka cuma nggak bisa nyetak gol aja itu. Lagi apes aja kemarin. Liverpool aja nih mereka. Masih belum move on gue. Oke, tapi ini banyak juga yang akhirnya membuat Coach Sintayong dengan timnya yang sekarang dibandingkan dengan era kepelatihan Luis Milla. Ya. Ini gue gak tahu, sama-sama pernah mendapatkan hasil yang gak baik, pernah sama-sama berproses. Tapi ada pemain-pemain seperti Lili Pali contohnya, sebegitu mendapatkan permainannya pada saat di eranya Luis Milla. Dia emang kan dua pelatih ini kan beda style. Jadi Indonesia nggak cocok sama yang Sintayong atau gimana? Gini ya, entah apakah pemainnya yang memang belum bisa menerapkan, menginterpretasikan apa yang dimau Sintayong dengan baik, gitu, atau memang secara kondisi memang belum bisa untuk mengikuti apa yang diinginkan itu. Secara kondisi misalkan fisiknya mereka belum, mungkin secara skill mungkin belum memenuhi harapan dari Sintayong. Harusnya latihannya bisa lebih satu lagi kalau kemarin lapangan ke booking ya. Kalau nggak ke booking jadi kan nggak jadi latihan, harusnya nambah satu sesi lagi ada, bisa lagi chemistry. Terus. Ya, tapi yang jelas memang secara gaya permainan, filosofi bermain antara Sintayong dengan Luis Milla ini berbeda. Stylenya beda. Kalau di zaman Luis Milla, Evan Dimas kepake dengan gaya tiki-takanya ya, bola 1-2-nya. Kalau Sintayong ini kan yang penting bermain cepat, terus mengandalkan fisik. Walaupun Luis Milla juga ada ya hal-hal seperti itu, tapi ada porsi-porsi tersendiri yang memang sesuai dengan gaya melatih dari si pelatih tersebut yang akhirnya menimbulkan perbedaan gitu. Memang kalau secara permainan Sintayong ini nggak indah, tapi kalau menangan kayak di AFF kan tetap dipuji gitu. Iya. Asalkan menang ya. Menang. Sayangnya ini nggak menang. Sayangnya itu nggak menang gitu. Ya makanya ini akhirnya dibanding-bandingkan dengan Luis Milla yang permainannya mungkin bisa dibilang oke gitu. Walaupun nggak menang ya masih lah dapat pujian dikit-dikit gitu. Dapat, karena bagus gini. Berarti gini, kalau gue lihat ya, gue coba tanya ke Mas Rais ya. Menurut lo berarti dengan proses yang udah, gue nggak bisa bilang singkat, nggak bisa bilang ini udah lumayan lama lah. Panjang, ini lumayan lama ya kan, hampir 3 tahun nge-build ini. Pemain-pemain bisa keep up nggak dengan strateginya? Karena belum kelihatan. Gue nggak bisa bilang belum kelihatan. Belum terlalu terlihat keep up dengan strategi Sintayong. Menurut lo gimana? Kalau gue ngeliatnya, gue sebenarnya sempat optimis ya. Ketika Piala AFF 2020 kemarin kita tampil begitu luar biasa ya dengan materi pemain muda. Yang gue apresiasi dari Sintayong saat ini adalah dia berani memotong sekitar 1 atau 2 generasi untuk masuk ke timnas sekarang. Dari situ kelihatan bagaimana dia ingin mencoba membangun ataupun mendevelop sepak bola Indonesia sebenarnya. Jangka panjang. Cuma masalahnya memang ada hal-hal, ya kita tahu lah, hal-hal mendasar mungkin basic dasar untuk pemain timnas ini kebanyakan kan di usia mudanya kan kurang mendapatkan seperti yang misalnya di Korea gitu. Nah ini yang menjadi harus dia benahi lagi, kemudian harus diulang dari awal lagi. Misalkan sudah dibenahi nih di level timnas Piala AFF, kembali ke klub, balik lagi ke timnas, ada aja gitu penyakitnya yang harus diulang dulu yang memakan waktu, sehingga
ini ya sulit kalau untuk berkembang. Gitu. Mungkin pada saat di timnas dapat kesempatan, balik lagi ke klub belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama Nah, besar. ada yang gitu seperti maksudnya. itu, ada yang seperti itu, tapi juga ada yang mungkin metodenya berbeda dengan pelatih di klub gitu. Nah, ini yang mesti ada pembahasan lagi mungkin ya antara pelatih timnas dengan pelatih-pelatih di klub soal diskusi filosofi yang dia pengen gitu untuk menyamakan visi sehingga pemain-pemain ini ketika dikembalikan ke klub dan balik lagi ke timnas nggak perlu lagi ngulang dari awal. Harusnya udah digenjot, tinggal ikuti. Iya, digenjot paling nggak kalau misalkan genjot fisik lagi nggak perlu sampai kemarin berlama-lama di Korea gitu cuma buat genjot fisik doang gitu. Seenggaknya ya itu ya yang mesti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi di level para pelatih ya, pelatih klub dengan pelatih timnas lagi untuk bisa menjaga satu visi lah ibaratnya. Ya, karena pernah nih zaman mungkin gue nggak tahu ya kan dulu zaman masih kecil mah nonton bola aja gitu ya. Tapi dulu waktu kecil ingat om-om dari di daerah gang gua gitu pada nonton ini timnas kayak kembali kayak dulu. Long ball lagi, kehilangan bola long ball lagi gitu. Di era Luis Milla tuh wah cantik mainnya adalah cibiran-cibiran seperti itu tuh ada, tapi memang ini yang dilihat adalah jangka panjang ya dari Coach Sintayong dan emang harus ada hasil ya itu salah satu yang paling dekat adalah Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia. Memang apapun sebesar nama apapun pelatih gitu ya. Kalaupun ya Luis Milla bisa dibilang pelatih gagal buat gua. Karena dia nggak ngasilin prestasi. Ya. Karena dia nggak ngasilin prestasi gitu. Karena cuma dapat medali perunggu. Kalau asisten pelatihnya? Bang Bes. Dia sukses dia. Bang Bes. Cepat. Lagi mau beli mobil baru Bang Bes luar biasa. Kemarin komen di postingan gua kayak iya, ini kayak berapa nih gitu luar biasa Bang Bes. Baru kontrak baru sama Rans langsung beli mobil baru Bang Bes. Bukan ini ya, hadiah ataupun fasilitas ya? Belum tahu. Karena kan prestis. Karena belum sempat ketemu lagi gue sama Bang Bes nih. Oke, lanjut terus. Ya, kalau melihat dari Coach Luis Milla itu kan ya bisa dibilang kalau buat gue ya gagal. Karena nggak menghasilkan prestasi selama dia melatih ya. Walaupun Asian Games sampai babak 16 besar gitu. Nah, tapi yang jelas kalau melihat sekarang Sintayong sudah dikasih waktu, memang terlepas memang ada kendala lah, misalkan kompetisi berhenti dia sempat gitu. Ada kendala para pemainnya terganggu COVID gitu. Memang situasinya memang ya ada kendala lah. Dan dibatasi oleh klub pada saat bertanding masing-masing cuma 2. Pernah ada seperti itu. Tapi yang jelas sekarang dia sudah mendevelop itu, pemain-pemain pilihannya juga bukan seperti ketika dia baru pertama kali datang waktu di kualifikasi Piala Dunia 2022. Itu kan pemain pilihan yang memang sudah rekomendasi dari asisten pelatih lah. Dia belum melihat benar. Tapi sekarang dia sudah mengamati. Sudah banyak melihat pertandingan di Indonesia, gitu, kompetisi gitu. Tentunya dia sudah bisa memilah dan akhirnya harusnya dia sudah bisa merancang dan mendevelop ya para pemain kita. Bisa dibilang Piala AFF 2020 kemarin dia sudah berhasil. Walaupun nggak menjadi juara. Betul, tapi hasilnya itu membuat orang banyak penuh harap. Iya, penuh harap. Tapi flop lagi. Flop lagi di SEA Games. Di SEA Games. Walaupun memang ada beberapa pemain yang tidak dibawa ya, tapi secara garis besar materi pemainnya hampir sama besar kok. 8 pemain ikut juga. Sama mayoritas sama gitu, dan harapan para masyarakat Indonesia harusnya ini juara kalau kemarin runner up dengan skuad seperti ini, materi tim-tim yang lain dengan pemain mudanya gitu, yang berbeda jauh dengan AFF. Gitu, harusnya bisa juara tim ini, tapi ternyata flop. Ini tidak terlepas juga mungkin para pemain juga sudah merasa jenuh ya. Bayangin dia, contoh Farudin ya misalnya. Selesai AFF Januari, balik ke klub, selesai kompetisi langsung siap-siap pelatnas ke timnas ke SEA Games. Gak ada liburnya nih mereka sampai sekarang. Ini kan mereka pasti mengalami masa jenuh ya. Walaupun ada sesekali lah dikasih fasilitas untuk bertemu keluarga gitu. Tapi tetap aja ya. Mereka belum libur-libur gitu. Nah, ini yang harus diatasi sih secara psikologis ya, harus dicari gitu agar para pemain juga tetap merasa nyaman dan tetap bisa memunculkan performa terbaik. Wow, ini menarik sih yang dibilang sama Rens, bener ya, kejenuhan pemain bersama-sama. Ada sisi baik, ada sisi enggaknya, bisa buat chemistry semakin nyambung, tapi ada juga jenuhnya. Tapi pasti. Apapun yang udah terjadi sekarang memang harus tetap diapresiasi apapun itu hasilnya. Sampai dengan sejauh ini namanya nge-build, pasti ada semen yang bocor lah hitungannya gitu, tambah lagi, bocor sini, tambah lagi, ada gitunya kan. Nah, ini peluangnya gimana menurut lo? Kita akan ada 3 tim ya, Yordania, Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Kita selalu kesulitan dengan melawan tim-tim seperti Timur Tengah ini memang ya
kadang kita bisa mengimbangi, bisa memberikan perlawanan, tapi kadang kalahnya kalau kalah itu kalah telak Kalah, banget. iya. Kalah telak. Iya, karena secara banyak yang bilang secara postur apa Iya. segala macam gitu. Tapi gue nggak tahu dengan permainan ini ada grupnya ya. Kita bersama Iya. dengan Yordania, Kuwait, ada Indonesia dan juga Nepal. Betul. Dari 3 tim yang berhadapan dengan Indonesia di grup A, peta kekuatannya paling kuat siapa? Yordania. Jordania pasti paling kuat. Ya, nah Kuwait ini kan kita mudah-mudahan nggak ada faktor non teknis juga ya, gitu sebagai tuan rumah gitu. Ya kita harapkan Kuwait juga. tuan rumah benar. Iya, Kuwait sebagai tuan rumah gitu. Ya kita harapkan juga Indonesia bisa memberikan perlawanan, apalagi bertemu di laga perdana nih lawan Kuwait gitu. Wow. Nah ini tentunya menjadi salah satu kunci. Entah nanti gue sih mikirnya Sinteyong akan menerapkan lagi strategi serangan balik cepat di pertandingan melawan Kuwait maupun Yordania. Dia akan mengandalkan kecepatan para pemain dia gitu. Walaupun resikonya gede dong kalau resikonya gede, pasti serangan balik ditekan terus, cepat. ditekan Iya, terus, ditekan iya. terus. Ya dia namanya ditekan terus itu pasti capek banget Iya, untuk pemain iya. di lapangan gitu. Lari-lari mengejar Ada bola istilah, gitu ya, kan. kadang kan ada istilah juga, ini filosofi pelatih juga masing-masing ya. Ada yang bilang pertahanan terbaik itu adalah menyerang kadang-kadang. Yes. Jadi kita harus menyerang untuk bisa mempertahankan gawang kita terhindar dari kebobolan gitu. Tapi kalau gue melihatnya ya dari sistem yang ada sekarang, entah apakah nanti akan memberikan kejutan juga, Coach Shin akan memberikan gebrakan di menit awal untuk memberikan tekanan, tapi ujung-ujungnya nanti Bertahan. iya, 15 menit awal mungkin bisa kita berikan tekanan. Nah ini apakah bisa konsisten dia lakukan? Biasanya kalau melihat dari yang kemarin nih, ada ininya lah, Penurunan. kendornya ya, Karena pasti. disoroti juga kan sama pemain naturalisasi kita, Jordi Amat atau Sandy Walsh yang bilang di menit 60 sekian permainan fisik timnas Fisik menurun. menurun. Ini kan yang menjadi masalah sampai dengan Ya, saat ini pasti masih jadi nih. masalah. Udah nggak mungkin lagi Sintayong untuk mikirin lagi soal kondisi fisik. Iya, udah nggak ada Fokus. waktunya. Karena udah lebih harus ke taktikal. Taktikal permainan. Nah ini tinggal gimana kebijakan ataupun strategi yang akan diterapkan Coach Shin nanti. Kalau gue ngeliatnya itu tadi, Oke. kayaknya bakal nerapin serangan balik cepat lagi. Oke, di Sandy Kuwait Walsh nanti. nggak bisa ikut. Iya. Jordi Amat juga nggak bisa ikut karena masalah administrasi dan lain-lain ya, jebret Iya. tim ya. Siapa yang bisa menggantikan? Karena ini gue tahu mungkin kalau Sintayong membuat atau nge-push lah ya. Iya. Nge-push PSSI mungkin biar di kualifikasi ini main nih. Iya. Karena akan menghadapinya timnya seperti Yordania, Betul. kemudian Kuwait dan juga Nepal. Jadi butuh lah pemain naturalisasi ini. Iya. Mungkin yang menurut Untuk Sintayong. mengimbangi lah Untuk pengalaman-pengalaman, mengimbangi, iya, at iya. least gitu di sisi-sisi yang menurut Coach Shin itu lemah. Nah, nggak bisa ikut ternyata. Is. Iya. Jadi siapa yang akan yang bisa mengisi pos itu kalau kita lihat Asnawi kemarin cedera. Ya, betul. Arhan belum maksimal. Ini yang gue takutkan, yang tadi gue bilang ya, apa namanya, kedalaman squad kita untuk pemain penggantinya Asnawi dan Pratama Arhan ini, gue belum melihat ada yang benar-benar setara dengan mereka secara Yang ada performa. di dalam squad adalah Rio. Ada Rio Fahmi, Oke. Edo Febriansa, Edo ada. kemudian ada Koko Ari-Area kemarin juga udah dicoba. Dan gitu. Koko mainnya kemarin lumayan impresif. ya. Lumayan impresif walaupun masih belum ini Asnawi lah, wajar Ya, lah itu wajar, pemain muda. wajar. Masih butuh Penyesuaian pengalaman ya. lagi ya. Tapi yang jelas kalau melihat materi seperti itu gitu agak ngeri-ngeri sedap juga. Nah, nih kayak film Tanpa dong yang udah bermaksud tayang. merendahkan juga kualitas pemain ya. Yes. Sebenarnya kan secara situasi pertandingan pasti akan kita lihat di situasi pertandingan itu ya. Ya. Bagaimana para pemain bisa saja akan lebih termotivasi. Mereka lawan yang lebih bisa dibilang diunggulkan gitu. Semoga tidak inferior ya para pemain muda ini yang nanti ataupun para pemain timnas kita untuk melawan Kuwait ataupun Yordania gitu. Karena itu yang penting mental menang dulu di awal agar bisa pede, Percaya diri. Betul, agar bisa pede di pertandingan. Tapi ngaruh nggak sih ke pemain? Maksudnya kan misalkan kita nih tahu nih misalkan di squad kita gitu. Ntar si Jordi sama si Sandi akan datang nih, kita akan lebih kuat. Ya kan? Terus di tengah Dapat kabar itu ya? dapat kabar itu buat pemain tuh secara psikologis ngaruh nggak? Nggak Secara tahu. psikologis sih gue rasa sih enggak ya, karena mereka ini kan pemain yang sudah banyak berganti-ganti rekan gitu, punya pengalaman lah, banyak Ya. pengalaman gitu di kompetisi gitu, bukan pemain yang baru kemarin sore gitu. Untuk masalah seperti ini pastinya mereka sudah siap untuk mengatasi hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana nanti pelatih bisa meramui hal ini nih gitu, Yes. agar bisa sesuai dengan harapan dia ketika tanpa para pemain yang memang diinginkan untuk bermain gitu kayak Sandy Walsh dan juga Jordi Amat gitu. Ya ini tricky sih sebenarnya ya dengan segala macam yang udah dibawa, keputusan yang diambil gitu ya. Jadi emang rada gimana ya? Karena ini bisa jadi netizen kan emang support. Selalu lah support. Mau menang, mau kalah, mau apapun hasilnya kita sebagai fans timnas Indonesia, warga Indonesia, apapun hasilnya kita support gitu. Ya. Tapi ini jadi tolak ukur untuk Coach Shin nggak sih? Setelah rentetan bisa dibilang rentetan kegagalan nggak kalau ini? Iya, Iya kalau kan? gue bilang iya. Kalau secara develop oke lah, tapi secara prestasi ya gagal. Harus dibilang ini fakta ya, maksudnya Ya. dia belum
bisa menghasilkan prestasi gitu. Dan ini menjadi salah satu target kan? Target Saat pasti. Coach Shin masuk harus lolos Piala Asia. Juara Piala AFF masih ada kesempatan nanti. Ya, nanti ada lagi 2 tahun gitu. lagi akhir tahun ya. Tahun ini kalau dia tidak dapat pemecatan, tapi kan dia sudah dijamin. Jadi feeling lo dipecat? Nggak, tapi dia kan sudah dijamin sampai 2023 sampai Iya. Piala Dunia U20. Iya, betul. Ya kita tuh kalau gue sih mendingan ya nanggung gitu. Ya udah selesain aja sampai kontraknya selesai gitu. Apa namanya? Kalaupun kita ganti-ganti lagi akan ribet lagi dan akan riuh lagi, banyak drama lagi ya akan Ngulang terjadi. lagi. Nah, dan itu akan lebih bermasalah nanti untuk timnas kita. Kalau gue sih ya udah biarin aja sampai kontraknya dia selesai, kita lihat saja. Ntar kan tinggal evaluasi gitu. Ya, ya. Yang mana yang targetnya bisa tercapai, yang mana yang enggak, evaluasi seperti apa, lu diperpanjang atau enggak gitu. Kalau gue ngeliatnya sih ya udah jalanin aja dulu yang ada gitu. Mas Rais, ada nggak sih nama-nama yang menurut lo ya, ini menurut lo, atau Jebretim juga boleh tulisin menurut lo, harusnya ada di timnas, tapi nggak dipanggil sama Coach Shin. Sebutin dong. Ya Rico lah gue salah satunya. Rico Simanjuntak. Iya. Rico Simanjuntak. Nusuknya, determinasinya, penetrasinya. Betul. Pemain muda yang juga sebenarnya gua pengen banget ada itu adalah Beckham Putra. Beckham, ini baru gue bilang. Jadi banyak Selain yang mention. Marcelino ya, Beckham Putra itu di kompetisi di Persib itu sangat luar biasa. Bisa dibilang salah satu pemain muda yang tampil impresif. Berarti gitu. Beckham dan Rio, menurut Yes. lo harusnya ada? Harusnya ada, gitu. Beckham dan Rio. Ya satu lagi ya paling. Siapa? Beckham dan Rico Simanjuntak, bukan Rio. Iya, Beckham dan Rico Simanjuntak. Iya, Rico Beckham dan Rico Simanjuntak. Simanjuntak. Satu lagi ya Evan Dimas gitu. Terlepas Evan Dimas. dari Evan yang memang agak sedikit menurun, tapi secara Menurut lo kepercayaan diri untuk dia memimpin tim tuh oke, Evan Dimas? Iya, memang dia kalau melihat dari pemain yang ada ya memang masih ada yang lebih berpengalaman. Betul. Lah. Masih berpengalaman, tapi dia sudah punya kapasitas itu, dia Iya. sudah buktikan ya Iya. ketika dia di Timnas U19. Membawa juara jadi Betul, kapten. bahkan di U23 dan juga hingga ke Timnas senior kan sempat Sempat lah. jadi kapten. Betul. Apalagi kaptennya Mark Klok. Ya. Gue rada kasar tuh. Kayak ini gue bener nih, maksudnya bukan gimana ya, tapi harusnya masih ada pemain tim dari Indonesia yang duluan ada di timnas senior ini selain Marco yang bisa jadi kapten gitu menurut gue. Ya, memang Mark Klok ini kan bisa dibilang agak lebih senior ya. Iya. Jadi antara yang lain ada Stefano Lillipali juga Ada mungkin, Lillipali. yang biasa kalau di Bali United juga menjadi kapten. Iya. Kemudian Farudin pastinya. Iya. Ya, ini kita Asnawi juga ada. Asnawi, iya. bahkan di AFF kan kapten. Kapten, betul. Tapi kan ya ini kebijakan dari Coach Shin ya, melihat Mungkin ngeliat situasi di dari timnya gitu. tempat latihan Yaudah, ya. Mark Klok kayaknya layak nih untuk dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan, ya udah, nggak salah juga. Nggak salah, gitu. benar, Nggak salah benar. juga, wajar hal tersebut gitu. Kan tinggal bagaimana para pemain ini bisa menyatu aja sih, yang terpenting itu. Ya karena menurut gua kapten itu sangat penting juga di dalam pertandingan Iya, karena punya mungkin leadership. dengan hiruk pikuk suara penonton ya di tribun yang begitu megahnya, Iya. rame, terus panik dan lain-lain, tegang ya kan. Ada kapten di tengah lapangan. Iya. Kalau suara pelatih nggak kedengeran, Iya. gue kalau main di tengah juga suka nggak kedengeran kan suara dari Iya, samping iya. kan karena Iya. terlalu jauh. Nah kan kapten nih tugasnya. Gitu. Benar, Kapten nih emang berperan penting menurut Iya. gua. Yang punya leadership dan juga punya kemampuan ya itu pastinya yang harus dipilih jadi kapten. Ya, kemarin gue sempat ngebahas juga di SEA Games kemarin dan juga ngobrol juga sama Coach RD terakhir gue waktu siaran ada DPI di sini gitu ya. Mungkin Jebretim ada yang inget. Salah satunya yang diberikan adalah antara generasi muda dan generasi yang memang udah senior nih. Iya. Ininya nggak boleh putus nih. Nah, lu setuju nggak dengan ini? Nah, gue nggak tahu di belakang lapangan gimana ya, tapi di atas lapangan kan mereka memang harusnya bersatu dan punya chemistry gitu. Jangan ada gap ya. Jangan intinya ada gitu gap ya. antara pemain kan ada Senior dan junior, Iya, kadang ada ya. Iya, coba kita contoh Marcelino di 19 ada, di SEA Games ada 23, Iya. di senior pun ada. Jadi Iya, dia benar. ada ikut semua di Iya. semua level timnas gitu. Ini balik lagi ke kualitas pemain ya. Ya. Ataupun tidak semua pemain bisa seperti Marcelino, tidak semua pemain bisa seperti Evan waktu Evan, itu. iya, Di benar. zaman 2014 dia langsung melesat dari U19 kemudian langsung ke timnas senior, waktu itu dibawa ke AFF, dia debutkan 2014 di Vietnam. Kemudian ya kayak Egy misalnya juga waktu itu. Ya kan? Kayak Witan juga sebenarnya juga muda gitu sebenarnya yang udah langsung melesat ke senior gitu. Nah, tinggal bagaimana para pemain ini sebenarnya bisa memanage diri mereka sendiri untuk menjaga konsistensi dan juga meningkatkan kualitas mereka gitu. Jangan terlena dengan pujian yang datang sekarang gitu. Padahal tantangan di depannya itu akan lebih besar gitu, lebih hebat buat mereka. Ya kita tahu lah netizen, kalau misalkan main bagus dikit dipujinya setinggi langit, Iya. jatuh main jelek dikit Jebolinnya juga jebolinnya parah. juga parah gitu. Iya, Gitu. itu. Nah, Betul, itu dia betul, tuh yang kita harapin dan
ini juga tugas dari pelatih ya untuk mendevelop para pemain itu, memberikan kesempatan. Nah, Coach Shin juga kan melihat hal itu ke Marcelino dan juga Ronaldo, dan dia ketika SEA Games kemarin akhirnya melihat kayaknya Marcelino yang layak untuk ikut untuk terus nih. Ronaldo sementara ya udah ditaruh terus di U19 ya, memang di usianya dia gitu. Ya. Nah, ini yang kita lihat memang bagaimana cara pandang dari Coach Shin yang gue apresiasi ya. Salah satunya dalam berani memberikan kesempatan ke pemain muda gitu. Yes. Nah, ini salah satu yang gue bilang ya keberhasilan dari Coach Shin ya ini satu. Oke. Jadi kesimpulannya kita tetap mensupport apapun yang terjadi sama timnas Indonesia ke depannya. Dan yang paling dekat adalah kualifikasi Piala Asia. Iya. Prediksi lo, lolos nggak? Aduh, kalau secara nasionalisme gue pengennya lolos. Tapi kalau misalkan secara hitungan matematis di atas lapangan ya analisa yang udah terjadi dengan permainan timnas. Apalagi permainan terakhir kemarin, kalau misalnya mainnya kayak gitu udah lewat lah. Berarti yang mungkin adalah mencuri poin dari Nepal. Bisa menang. Kalau Nepal harusnya menang. Harus wajib menang. Si ini ya, Rohit Chan Nepal, betul, ya? Rohit Chan. Ya. Kita terakhir ketemu di Asian Games kan juga menang. Menang ya kan, sama Nepal menang, sama Kuwait karena Kuwait tuan rumah. Ya, kalau secara rekam jejak dengan Kuwait kan juga kita so-so lah gitu. Pernah menang juga, pernah seri juga gitu. Apa namanya? Yang berat berarti Jordania. Jordania ini nih yang agak berat nih Jordania nih. Tapi walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa menang ya. Ada magic ataupun ada sentuhan ajaib lagi dari Coach Sintayong ketika mengalahkan Jerman kan siapa tahu gitu. Betul. Ya kita harapin ada hal tersebut dan akhirnya menimbulkan lagi kepercayaan diri dan kita bisa berbicara lagi di Piala Asia karena udah lumayan absen lama banget sejak 2007. 2007 belum ikut lagi. Jadi tuan rumah itu. Wow, dan itu pun tuan rumah ya. Masa ikut lagi di 2023 ya? Katanya kan dicalonin jadi tuan rumah nih. Bukan dicalonin jadi tuan rumah, ditawarin. Oh, ditawarin bahkan. Ditawarin. Gara-gara apa? AFC kan mundur Cina. Gara-gara Covid tuan rumah mundur. Cina mundur. Indonesia mau nggak jadi tuan rumah? Iya, semua negara Asia ditawarin sama AFC. Tapi saingannya udah Jepang, Korea udah ngajuin. Oh, udah ngajuin, Indonesia belum tinggal Indonesia gimana lobbynya, ya bisa jadi Indonesia ngejual soal kita mau siap-siap Piala Dunia U20, kita udah siap secara infrastruktur. Ya, mudah-mudahan. Kalau misal itu ya harapan kita ke Piala Asia akhirnya bisa juga gitu. Tapi gue sih pengennya kita coba lolos dulu berdasarkan memang kemampuan kita dari kualifikasi ini sehingga dari jalur tuan rumah. Jangan dari privilege tuan rumah ya. Betul. Oke, apapun hasilnya kita berdoa semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik dan ya kita dari sini di Depdagri di Jebret Media pasti mensupport Indonesia. Kapan nih nyentadion lagi pengen deh. Kuwait ya tapi ya. Ntar deh kalau habis itu deh. Kalau di Kuwait ntar dulu ya. Oke. Selesai dengan timnas Indonesia. Kita udah ngebahas panjang dan udah ngedoain yang terbaik buat timnas Indonesia. Kita ke Liga 1. Ya kan Indonesia Liga 1 di mana Liga 1 yang juga kemarin udah ramai tuh. Udah ada pramusim mau mulai. Betul. Nah, tapi gue pengen ke transfernya dulu di Liga 1. Setelah Marukawa kemarin di Persebaya main luar biasa mendapatkan hasil yang baik, dapat pemain terbaik kan selama satu musim ini. Terus akhirnya banjir. Klub-klub lain juga ikut mendatangkan pemain-pemain Jepang ke Liga 1 Indonesia. Menurut lo gimana nih? Ya ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa ya. Gue lihat kayaknya klub-klub ini cari pemain Asia mungkin ya. Gue ngelihatnya mungkin pemain asing Asia mungkin dari Jepang ini harga juga mungkin masih bisa masuk akal. Bisa masuk akal. Apalagi untuk yang pertama kali main di Indonesia. Secara nego yaudah deh lu buktiin dulu gitu. Iya kayak misal gitu kayak Marukawa kan gitu. Mungkin Persebaya dapat harganya ya masih misal taruhlah 10 juta gitu. Tapi ketika main bagus sayangnya ya biasanya kan itu tinggal negosiasi dengan agen. Mau 2 tahun 1 tahun gitu. Kalau 2 tahun untung besar Persebaya bisa nilai transfer gitu. Kalau misalkan ya gue lihatnya gitu ya, pemain Jepang ini kan memang sama seperti pemain Korea sebenarnya gitu, punya kengototan dalam bermain gitu. Kita lihat Marukawa, kemudian yang di Arema kemarin juga kayak gitu. Renshi Yamaguchi yang akhirnya dipertahankan gitu. Emang tipikal-tipikal itu yang dicari biasanya untuk menjadi gelandang bertahan ataupun ya kadang-kadang membantu jadi gelandang serang lah, tapi biasanya jadi gelandang untuk tipe breaker gitu lah. Ya, kalau Marukawa kan memang lebih ke gelandang serang kan, memang kelincahannya dia gitu. Kelihatan banget. Benar, kelihatan banget, sangat luar biasa banget. Nah ini, kalau gue ngeliat fenomena ini memang jadi tren tersendiri sih setelah zamannya Afrika, Kamerun. Betul, Afrika Kamerun waktu itu Indonesia banyak Brazil banget. Brazil itu udah inilah, Brazil udah hal yang lumrah di semua negara gitu. Tapi terus dari Eropa Timur tuh
sering banyak banget pemain Eropa Timur yang kesini. Ya contohnya kan akhirnya Ilihas Pasojevic salah satu yang jadi dari tim Eropa Timur. apa naturalisasi pindah kewarganegaraan. Maksudnya ada fenomena seperti itu ketika ada satu yang bagus nih dari satu negara, coba cari lagi di mana gitu. Pak, itu tugasnya dari mungkin agen yang menawarkan dan juga mungkin dari scouting dari klub-klub. Berarti nggak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa seperti itu ya? Bisa, dari misalkan Asnawi di Korea main bagus, berarti bisa juga tim pemain yang lain Arhan di Jepang gitu. Tujuannya itu ya kan sebenarnya gitu. Dan yang kita harapkan adalah pemain-pemain yang membuka jalan ini gitu bisa tampil baik dan akhirnya memberikan kesan yang positif bagi klub-klub di sana sehingga mereka ingin mendatangkan lagi pemain-pemain dari Indonesia. Contohnya Thailand. Setelah Canatip tampil baik, langsung diburu terus pemainnya. Canatip Songkrasin. Iya, Canatip Songkrasin. Main di Liga Jepang sekarang. Sekarang di Kawasaki Frontale juara. Pemain Thailand. Iya. Tapi dia emang jago banget. Bahkan si Teratun Bunmata kan sudah ngerasain juara sama Kawasaki. Iya. Itu maksudnya ya seperti itu gitu. Kalau misalnya pemain kita bisa membuktikan hal tersebut, akhirnya membuka jalan bagi para pemain muda lainnya gitu untuk bisa tampil di kompetisi teratas di Asia lah, setidaknya di Korea, di Jepang gitu, ataupun di Arab sana gitu. Iya, kompetisi yang lebih baik dari kompetisi di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri itu secara kompetisi di luar sana masih banyak yang lebih baik ya. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, jangan sampai pemain terutama pemain muda jangan ngelihat Eropanya, tapi kalau Eropanya misalnya kayak Eropa yang mungkin yang middle lah ataupun yang sebenarnya setara sama kita gitu, itu sayang banget gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu ya gitu. Walaupun memang secara fasilitas atau kualitas memang oke lah misalnya gitu. Tapi kalau kelasnya sama lebih baik coba step by step dulu dari Asia. Yang memang oke gitu, kayak Jepang ataupun Korea gitu. Nah, kalau dari situ baik kan bukan tidak mungkin ya. Kalau di Liga Jepang itu kan banyak pemain yang pasti akhirnya langsung ujung-ujungnya ke Jerman ataupun ke Eropanya ya paling enggak ke Glasgow Skotlandia. Agak lumayan lah, ataupun Liga Inggris sudah pasti. Atau gitu. Liga keduanya Jerman tuh sering mengambil dari Asia juga. Benar, apalagi mereka pasti ngelihat betul pemain-pemain yang berlaga di Liga Jepang itu udah pasti tuh Pak menjadi sorotan Jerman ya karena memang banyak banget contoh-contoh yang berhasil ya dari scouting di Jepang gitu. Banyak tuh dari Jepang ke Jerman dulu. Benar. Di Jerman baru tuh mulai ke Spanyol atau ke Inggris tuh. Tapi Jerman lumayan banyak setiap tahunnya. Oke, ini menarik. Kalau menurut lo secara transfer belum ada lagi nama-nama yang terlalu mengejutkan ya di Liga 1 atau gue belum tahu ada nggak Mas Rais yang terakhir ini? Masih belum terjadi di awal-awal tuh sempat ramai, habis itu ya udah. Iya betul ya, paling ada transfer beberapa pemain lokal yang akhirnya pindah ke klub ya yang Dewa United mendatangkan Febri. Benar. Febri Eka ya. Febri Eka Putra dari Arema. Tapi kan Febri Eka kan memang bukan nama yang mungkin bisa dibilang nama yang terlalu wah lah gitu. Ya, jadi pemain pelapis juga saat di Arema. Betul. Yang jelas kalau gue ngeliatnya ya kayak misalkan Ansa Muyama misalnya pindah ke Persija. Itu kan salah satu hal yang sangat luar biasa juga sebenarnya. Boas Salosa. Nah ini salah satu yang juga mengagetkan adalah PSS Sleman. Sleman loh. Mendatangkan Boas Salosa ini sangat luar biasa. Satu lagi adalah Borneo FC mendatangkan Stefano Lillipali. Ini salah satu transfer yang mengejutkan juga sih. Karena Lillipali udah lekat banget sama Bali United ya. Iya kan? Gue tuh mikirnya Lillipali itu bisa aja ke Persib. Nggak kepikiran loh tadinya ke Borneo ya sebelum ada memang sebenarnya sudah dapat isu-isunya gitu. Gue sempat agak nggak kepikiran bakal ke Borneo. Kayaknya ke Persib nih gitu antara ke Persib ataupun balik lagi ke Persija atau bahkan ke luar negeri. Gue ngeliatnya Stefano kayaknya bakal keluar negeri nih, tapi ternyata akhirnya dia milih Borneo. Ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Borneo dan mungkin memang ada target dari Borneo di musim ini dengan mendatangkan Stefano Lillipali atau beberapa pemain baru yang memang kualitasnya memang juga lumayan. Berarti secara persaingan dari peta transfer yang sudah terjadi sampai dengan sekarang di Liga 1 ini masih menjadi sangat seru ya di depan dan semua tim punya target yang tinggi. Benar. Pun dengan tim-tim baru yang bermain ya. Yang di Liga 1. Wow, oke. Ini kayaknya pembahasan kita seru banget, gak ada habis, tapi kita sambil doain bareng-bareng deh Timnas Indonesia. Ya, betul. Thank you. Sekali lagi buat Jemret Team yang udah nonton kita, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalkan perihal ada transfer-transfer baru mungkin. Atau dari pertandingan Timnas Indonesia nanti kita akan bahas pastinya ya. Betul. Mas Rais, thank you banget. Sama-sama Dias. Jemret Team, thank you banget. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.